Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kamu akan belajar lanjutan dari pelajaran kita. Kalau kamu lihat di buku paket, judulnya adalah Republik Bataaf. Oke, apa itu Republik Bataaf? Perhatikan ya. Nah, Republik Bataaf adalah suatu masa pemerintahan di mana setelah kehancuran VOC, bangkrutnya VOC, maka tanah jajahan yaitu Nusantara pada masa itu jatuh ke tangan pemerintah Belanda langsung. Jadi ini adalah awal di mana pemerintah Belanda memegang langsung Indonesia sebagai tanah jajahannya. Oke. Nah, tetapi ada juga sejarah di balik itu semua ya, ada keadaan di balik itu semua. Ini kamu akan pelajari. Oke. Nah, Republik Bataaf. Republik Bataaf ini adalah republik atau sistem negara yang dibuat oleh pemerintah Prancis ya, atas nama Belanda, karena pada masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Oke. Nah, ini adalah masa di mana pemerintah Prancis menjajah Indonesia, tetapi bukan langsung, tidak secara langsung melalui negara Belanda ya. Oke, nah di tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda, di mana ada beberapa kelompok menamakan diri mereka sebagai kelompok patriot. Nah, kelompok ini terpengaruh oleh slogannya Prancis pada masa itu ya, di mana Prancis sudah menyuarakan persamaan hak. Oke, jadi mereka juga menganut itu, orang-orang patriot, yaitu liberté, kemerdekaan, egalite, bersamaan, dan fraternite ya, persaudaraan. Nah, berdasarkan ide-ide ini maka muncullah gerakan revolusi ya, gerakan revolusi, dan mereka menginginkan supaya Belanda itu menjadi negara yang satu, republik, kesatuan ya. Nah, bertepatan dengan keinginan itu, maka di tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda, karena tadi ada dukungan dari kaum patriot tadi ya. Nah, lalu Raja Belanda pada masa itu, Raja William kelima, melarikan diri ke Inggris karena Belanda sudah dikuasai oleh Prancis ya. Nah, dibentuklah pemerintahan baru. Nah, inilah yang dinamakan dengan pemerintahan Bataaf. Oke. Lama pemerintahan ini berlangsung, kamu bisa hitung sendiri ya, 1795 sampai 1806. Oke. Nah, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Louis Napoleon dan saudaranya Napoleon Bonaparte. Ini adalah tokoh revolusi Prancis ya. Nah, lalu sementara itu Raja William kelima itu pergi melarikan diri ke Inggris, tetapi di Inggris dia mengirim suratnya disebut sebagai surat-surat Q. Nah, apa isinya? Isinya adalah supaya para penguasa di negeri jajahan itu menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Nah, dengan surat-surat ini maka Prancis bertindak cepat ya, maksudnya maka Inggris bertindak cepat. Jadi mereka seolah-olah berhak atas tanah jajahan, atas Indonesia ya. Nah, lalu untuk mengatasi ini, maka Republik Bataaf mengirim satu tokoh bernama, siapa itu? Nah, ini dia. Kamu kenal dia siapa? Oke, dia adalah Herman William Daendels. Oke. Nah, apa yang menjadi tugas Herman William Daendels? Yang pertama, yaitu mengisi kekosongan kas negara. Karena pada masa itu Belanda kan sudah bangkrut, VOC bangkrut karena korupsi. Jadi kas negara atau pemerintah jajah yang menjajah, dalam hal ini adalah Belanda, kasnya kosong. Oke, jadi tugas utamanya adalah mengisi kekosongan kas. Lalu yang kedua tadi kan Inggris merasa berhak atas Indonesia. Nah, tugas utama yang berikutnya yaitu menjaga supaya Indonesia tidak jatuh ke tangan Inggris, khususnya Jawa ya, menjaga Pulau Jawa. Oke. Nah, lalu setelah mendapat tugas utama, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Herman William Daendels di Indonesia? Oke, nah kalau kita lihat dari berbagai bidang, ada bidang ekonomi, keuangan, pertahanan, pemerintahan, hukum, bahkan sampai peradilan ya. Nah, kita lihat yang pertama untuk ekonomi. Oke. Nah,
Herman Willem Daendels itu mengeluarkan mata uang kertas. Jadi ini adalah menjadi salah satu sejarah juga bagi Indonesia, di mana uang kertas itu semakin digencarkan, walaupun VOC sudah punya juga ya mata uangnya ya. Mereka kan berhak membuat mata uang sendiri. Nah, lalu setelah Daendels, mata uang ini tetap dipertahankan. Oke. Nah, lalu menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta, sehingga muncul tanah swasta atau partikular yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, dan Belanda. Nah, pada masa itu ini adalah strategi Daendels ya, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta. Nah, lalu membentuk Dewan Pengawasan Keuangan dan dilakukan pemberantasan terhadap korupsi. Lalu adanya pajak in natural. Oke, apa ini? Kontingenten. Nah, dan sistem penyerahan wajib atau verplichte leverantie ya. Lalu yang diterapkan pada zaman VOC tetapi dilanjutkan bahkan diperberat. Nah, jadi Daendels tetap mempertahankan ini sistem wajib serah terima hasil padi ya, atau serah terima hasil panen lah. Lalu mengadakan Prengersstelsel. Apa ini? Ini adalah kewajiban bagi rakyat di Pariangan untuk menanam satu tanaman tertentu, yaitu kopi. Oke, hanya kopi. Ini ada undang-undangnya Prengersstelsel ini ya. Lalu kalau di bidang keamanan apa saja kebijakannya? Yang pertama, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Nah, ini adalah sejarah baru bagi Indonesia mengenal sistem transportasi ya, sistem sarana dan prasarana untuk transportasi yang bisa dikatakan canggih, karena pada masa itu jalur itu banyak digunakan untuk membawa hasil rempah-rempah dan menjualnya ke pelabuhan. Nah, jalur itu atau jalan itu dibangun sejauh 1000 km. Kamu bayangkan berapa banyak nyawa yang melayang saat membangun jalannya si Daendels ini dari Anyer sampai Panarukan. Nah, sampai sekarang masih bertahan jalan ini ya. Diselesaikan dalam waktu 1 tahun ya. Nah, jadi ini adalah masa di mana terjadinya kerja rodi. Nanti kalau di Jepang kerja paksa, yaitu romusa. Nah, lalu dibangun benteng di berbagai kota dan pusat pertahanan, salah satunya di Bandung ya. Lalu meningkatkan jumlah tentara tadi untuk menghalau Inggris. Lalu membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan supaya karena Daendels tidak lagi dapat mengharapkan bantuan dari pihak Eropa ya. Lalu membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Surabaya. Nah, di bidang pemerintahan apa saja kebijakannya? Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah. Nah, apa saja itu kamu bisa lihat di buku paket ya. Lalu memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke, bisa dikatakan sekarang ini adalah Mahkamah Agung di Jakarta ya. Lalu Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif mendampingi gubernur, jadi dibentuknya dewan ya, dewan penasehat. Lalu para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah, oke, dan diberi pangkat dan gaji bulanan. Nah, di bidang peradilan apa saja? Daendels itu membagi peradilan menjadi 3 jenis, yaitu untuk orang Eropa, untuk pribumi, dan timur asing. Jadi setiap kesalahan diadili berdasarkan rasnya, berdasarkan warna kulit ya. Lalu pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa. Oke. Nah, di bidang sosial apa? Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi tadi, membangun jalan Anyer sampai Panarukan. Lalu menghapus upacara penghormatan kepada residen, Sunan, dan Sultan. Jadi tidak ada penghormatan, ini yang disebut sebagai degradasi peran raja lokal ya. Artinya raja lokal, penguasa setempat itu tidak punya pamor lagi, tidak dipandang lagi oleh rakyat ya. Nah, lalu membuat jaringan pos di distrik dengan menggunakan kuda pos ya. Nah, akibat pada pemerintahannya si Daendels ini ya pasti rakyat sangat menderita.
Nah, selain itu juga dituntut untuk